memang saya yang kurang up to date, saya mungkin kurang baca gitu ya. Tapi yang jelas di sini tertulisnya TB Nano 40X, nggak tahu saya tertarik, pengen aja gitu belinya seperti itu. Kan teman-teman juga pasti pengen kan punya raket itu, harapannya itu selain enak, nyaman, friendly di tangan, cocok dibuat misalnya sparring atau tanding atau dibuat olahraga itu cocok di hati, smashnya dapat dan lain sebagainya. Tapi kan juga berharap raket atau barang-barang yang teman beli dengan hasil kerja teman-teman atau hasil nabung teman-teman itu bisa seawet-awetnya gitu kan, gitu. Jadi nggak tahu kenapa feel saya ini aja, karena ditulis ini TB Nano 40X super carbon. Saya juga kemarin juga ngecek beberapa raket, juga ada Lining turbo charging yang berapa itu lupa seri saya kemarin ada di toko juga, Astrok 88D Pro dan macam-macam. Bukan berarti yang lain high end nggak awet. Saya yakin semua merek raket, merek apapun, Victor, Yonex atau merek apapun, kalau high endnya di harga 2 juta ke atas, apalagi yang dipakai pemain-pemain top dunia itu, pasti insya Allah awet teman-teman. Kecuali memang teman-teman sengaja untuk matahin, nabrak-nabrakin atau ya gimana ya, itu beda lagi, beda kasus itu. Jadi kalau ini, dan salah satu sebenarnya bukan ini aja sebenarnya kan, kemarin saya juga nyoba di Astrok 88D Pro, saya coba ayun-ayunkan, memang yang kemungkinan besar yang cocok dengan tangan saya ya ini, karena kan 88D Pro juga cukup stiff ya. Walaupun sebenarnya kalau teman-teman sebenarnya sudah terbiasa pegang raket stiff, apalagi teman-teman intermediate, advance, wah pasti lebih seneng pakai, insya Allah pakai raket stiff itu lebih seneng daripada pakai yang fleksibel atau medium. Cuman saya kan bukan pemain yang profesional, saya kan hanya untuk olahraga yang sekiranya cocok dengan tangan saya. Dan ini pun saya juga ngambil yang 5U, sebenarnya 4U juga nggak apa-apa, tapi nggak ada stoknya, jadi saya juga ngambil yang 5U. Yang saya pakai juga friendly, kan kita niatnya kan olahraga, kita kan sudah bukan umurnya juga, saya sudah kepala 3 ke atas ya, jadi niatnya hanya olahraga, pulang kantor itu niatnya cari keringet, ngeluarin keringet. Jadi kalau kita habis makan, teman-teman nih makan nih bakso, makan gulai gitu ya, kan kolesterol biar nggak numpuk apa dan lain sebagainya, kita lampiaskan dengan berolahraga, cari keringat, mengeluarkan keringat. Jadi kalau kita olahraga malah bikin sakit tangan, bikin apa ya kadang-kadang lumrah. Kadang-kadang kan kayak teman-teman futsal aja, kadang-kadang kakinya sakit, jatuh, terus bisa patah juga. Kadang-kadang itu lumrah. Tapi sebisa mungkin kan olahraga itu malah menyehatkan kita, bukannya malah bikin sakit kita. Dan itu teman-teman, saran buat juga teman-teman ya, raket itu kadang-kadang nggak soal paling mahal, paling bagus, paling teknologi paling luar biasa, disesuaikan dengan kemampuan satu, keuangan teman-teman. Nah ini juga saya juga kebetulan bawa tasnya juga dari hadiah dari Yonex juga, Astrok juga ya. Ini teman-teman, jadi kembali olahraga itu tetap disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Kadang-kadang gini, apalagi yang hobi ya, oke hobi teman-teman sudah nabung, kadang-kadang kan gini, buat pemula mungkin belinya yang murah-murah dulu, yang friendly, yang simple, mungkin harganya sekitar di bawah 1 juta gitu, bahkan 300 ribuan atau 200-an gitu. Setelah itu lama-kelamaan kemampuan teman-teman meningkat, terus kadang-kadang terbawa nafsu ya, untuk kalau apalagi skor gitu, nggak mau kalah terus gitu kan, ingin meningkat, beli raket di atas 1 jutaan, nabung, setelah itu sampai di atas 2 jutaan. Tetap kembalikan ke kemampuan teman-teman sendiri. Jadi pertama, budget, sesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Kalau memang dirasa nggak perlu beli raket 2 juta, beli yang 300-an cukup, ya sudah nggak apa-apa. Tapi buat teman-teman yang pingin self reward, maksudnya di sini self reward ya, sudah kerja, udah nabung
dan uangnya tidak benar-benar nggak kepake buat yang lain, nggak usah gengsi teman-teman. Jadi kalau memang self reward, memang teman-teman sudah kerja keras. Jadi buat teman-teman yang udah kerja capek-capek terus pingin nyoba sekali-kali, punya deh raket yang high end di atas 2 juta. Dan kalau memang tidak merugikan teman-teman, kebutuhan tidak merugikan kebutuhan yang lain atau mengganggu kebutuhan yang lain, it's okay, no problem. Itu self reward kalau menurut saya. Ada yang bilang, alah buat apa raket mahal-mahal, toh mainnya juga gitu-gitu aja ya. Itu juga nggak salah juga kan, haknya orang masing-masing. Kadang-kadang kan kita juga pingin self reward, pingin menikmati, karena gimana pun teman-teman, sebagus-bagusnya raket murah dengan raket mahal, saya yakin pasti ada bedanya, dan itu yang saya rasakan. Kebetulan ini saya belum nyoba yang S-Force 70, tapi saya punya feel gimana pun S-Force Canon dengan S-Force 70 rasanya insya Allah tetap lebih mantap yang S-Force 70. Tapi belum saya coba karena saya masih di luar kota ini posisinya. Jadi self reward itu kalau menurut saya pribadi ya no problem. Jadi oke aja selama itu tidak mengganggu kebutuhan yang lainnya gitu. Terus kedua, jangan gengsi soal tarikan senar dan harga raket atau harus merek tertentu. Nggak usah gengsi, mungkin circle-nya teman-teman harus Yonex atau harus Li-Ning, harus Asphos, atau circle-nya teman-teman harus Astrok atau apa gitu. Nggak usah gengsi, sesuaikan dengan tangannya teman-teman, sesuaikan dengan feel-nya teman-teman, teman-teman rasakan. Sekarang gini, punya raket mahal yang circle-nya oke gitu, tapi kita nggak cocok nih, misalnya 3U, kita nggak cocok, lama-lama ternyata capek juga tangan atau bikin sakit juga, ya kita kurangi. Nggak usah gengsi harus apa karena 5U atau 6U, nggak usah gengsi, ngapain. Kalau memang teman-teman cocoknya raketnya memang nyamannya di 5U 6U, nggak ada masalah. Yang penting kan permainan teman-teman oke, tidak terganggu. Bahkan mungkin dengan teman-teman pakai 6U 5U, permainan teman-teman malah lebih enak. Karena gimana pun ya, buat teman-teman, kalau buat pro ya mungkin nggak terlalu ngefek ya. Kalau teman-teman intermediate atau pemula, 3U sama 5U 6U itu berbeda. Terutama buat teman kalau mau ngedrive sama defense, saya bilang gitu, insya Allah pasti berbeda. Terutama defense itu gitu ya, defense sama drive itu akan berpengaruh. Kalau pakai raket 3U sama 5U 6U pasti akan ada perbedaan. Kalau buat teman-teman pemain pro mungkin sudah nggak terlalu ngefek ya, karena kan dari kecil pemain pro itu kan kebanyakan latihannya dari usia 7 tahun 8 tahun sampai mungkin puluhan tahun ya, sampai di atas 10 tahun kan biasanya, sampai tanding ke internasional kan sampai kelas ini ya, pemula itu U19 gitu ya, udah puluhan tahun latihannya, dari usia bahkan 5 tahun, bahkan sebelum sekolah itu sudah latihan. Jadi tangannya itu sudah berbeda, beda dengan teman-teman yang kita otodidak atau belajar atau ikut latihannya dari zaman sekolah tapi hanya sekedar tampolan gitu ya. Jadi gak usah gengsi, kalau memang nyamannya 5U beli 5U, kalau 6U 6U, gak usah gengsi. Misalnya circle-nya harus Asphos tapi teman-teman cocok dengan Astrok, ya gak apa-apa beli Astrok. Dan sebaliknya, mungkin circle-nya Astrok nih tapi teman-teman belinya Asphos atau mungkin apa gitu, tektonik gitu ya, sesuaikan dengan itu. Yang penting teman-teman beli raket nyaman, dibuat olahraga oke, menyehatkan badan, dan dibuat healing, jangan dibuat sumpek-sumpek gitu ya, dibuat stres gitu, depresi. Raket gak usah gengsi-gengsi, sesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Kalau memang cocoknya itu ya beli itu. Kalau 5U cocok, pakai 5U aja. Saya tadinya dulu 3U, terus setahun terakhir 4U, sekarang 2 raket saya malah 5U, Asphos Canon sama ini Asphos 70, karena feel saya juga ngerasa ini cukup nyaman gitu. Tapi saya punya Astrok 88 juga 4U ya, tapi juga
itu salah satu juga andalan juga. Ya pokoknya tergantung, kadang-kadang kondisi gini teman-teman, lagi nggak fit tapi pingin nih olahraga healing, main sama temen ketemu gitu, ya sesuaikan, bisa pakai 5O. Tapi kan kadang-kadang misalnya habis libur seharian nggak ngapa-ngapain, itu biasanya pakai 4U oke-oke aja. Jadi sesuaikan dengan kemampuan teman-teman. 5U, 6U, 3U, nggak usah gengsi, nggak usah ngikuti circle-circlean. Kita main buat diri kita sendiri, buat healing kita sendiri. Gitu aja teman-teman. Jadi salah satu ini nggak tahu, feel saya saja pingin beli Xbox 70. Mungkin next kalau ada rezeki lagi saya pingin Astrok 88, karena kemarin juga saya pegang juga enak juga ya, berbeda dengan 88 di game yang sudah saya punya ini ya. Jadi memang berbeda juga, lebih feelnya itu lebih mantap. Dan nggak bohong lah teman-teman, raket yang harganya di bawah 1 juta dan di atas 2 juta itu nggak bohong, kualitasnya pasti beda. Pabrikan pasti bikin itu nggak asal dibuat. Kalau teman-teman merasa Xbox Canon tuh nyaman, enak, saya yakin kalau teman-teman beli high end yang spesifiknya mirip-mirip, cukup fleksibel, terus tapi harganya di atas 2 juta yang high endnya, pasti lebih mantap. Dan oke-oke aja buat teman-teman yang beli raket, nggak usah mahal-mahal, cukup 300-an nggak apa-apa. Buat teman-teman yang pingin sekali tempo, pingin punya sekali punya raket 2 jutaan ke atas juga nggak apa-apa. Itu self reward menurut saya, dan itu sah-sah aja. Yang penting disesuaikan dengan kemampuan teman-teman dan tidak membebani keperluan yang lainnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi, ini pengalaman pribadi, tidak ada niatan untuk menjatuhkan pihak manapun atau menguntungkan pihak manapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.